Cek, cek. Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 26 Februari 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Gerakan penanaman sejuta pohon peringati HUT ke-25 Balai POM Ambon. Dalam rangka memperingati HUT ke-25, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menggelar kegiatan gerakan penanaman sejuta pohon. Balai POM di Ambon menargetkan penanaman 12.000 pohon dalam periode 2026-2028. Sebelumnya, BPOM secara nasional telah memulai penanaman pada Desember 2025 sekitar 3.500 anakan pohon hingga saat ini. Kali ini sebanyak 500 anakan pohon ditanam pada halaman Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon, Maluku, Rabu 25 Februari 2026. Gerakan ini sebagai salah satu bentuk kolaborasi BPOM dengan dunia pendidikan. Kepala Balai POM Ambon, Tamran Ismail, mengatakan kegiatan ini juga menjadi momentum edukasi bagi mahasiswa. Sebagai generasi intelektual yang memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran ekologis berbasis ilmu pengetahuan. Menurutnya, penanaman yang dilakukan saat ini bukan sekadar menciptakan ekosistem, tetapi dapat menghasilkan bahan baku produk yang berkualitas. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak menjadi ruang hijau, tetapi juga laboratorium alam untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Balai POM Ambon juga menegaskan
Kebersihan program ini tidak diukur dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi dari tingkat keberlangsungan dan pertumbuhannya. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mendukung pertumbuhan jutaan pohon yang telah ditanam tersebut. Upaya yang dilakukan seperti mendorong adanya pemeliharaan berkala, monitoring, serta dokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen bersama. Kegiatan penanaman sejuta pohon yang diselenggarakan ini mendapatkan perhatian baik dari pemerintah Provinsi Maluku. Program ini tentunya mendukung Sabta Cita Gubernur dan Wakil Gubernur pada poin 5 dan 8, yaitu adaptasi perubahan iklim dan menjaga kearifan lokal. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Iye, memberikan apresiasi kepada Balai POM sebagai pelaksana dan Universitas Patimura yang menyediakan tempat tanam. Ia mengatakan penanaman yang dilakukan ini tidak hanya sebatas seremonial belaka, namun harus ada tindak lanjut ke depannya. Pengawasan harus dilakukan dan penyulaman bagi pohon yang telah mati juga perlu dilakukan, sehingga jumlah pohon yang ditargetkan dan telah ditanam dapat bertumbuh dan berhasil. Kegiatan ini diharapkan menjadi wujud pengabdian kepada negara, terutama menjaga lingkungan untuk Maluku Pumbai. Informasi lainnya, Tribuners, angin kencang tumbangkan pohon di Taman Makmur Ambon, timpa 1 unit angkot. Cuaca ekstrim berupa angin kencang menyebabkan pohon tumbang di kawasan Taman Makmur, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin 25 Februari 2026. Insiden yang terjadi sekitar pukul setengah 4 sore waktu Indonesia Timur itu melumpuhkan arus lalu lintas di ruas jalan Dr. Malaiholo menuju arah kota dan sebaliknya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pohon berukuran besar itu roboh dan menutupi hampir seluruh badan jalan. Akibatnya kendaraan dari 2 arah tidak dapat melintas dan terjadi antrean panjang di sekitar lokasi kejadian. Dalam video amatir yang beredar di kalangan warga, terlihat batang pohon menimpa sebuah mobil angkot berwarna hijau yang sedang melintas. Bagian atas kendaraan tampak tertutup ranting dan dahan, memicu kepanikan warga sekitar. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti apakah terdapat korban jiwa maupun korban luka akibat peristiwa tersebut. Warga setempat tampak berupaya membantu membersihkan sebagian ranting sambil menunggu kedatangan petugas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran atau Kadis Damkar Kota Ambon, Alfredo H. Mahua, saat dikonfirmasi tribunambon.com membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyampaikan bahwa proses evakuasi masih berlangsung. Petugas damkar bersama aparat terkait terlihat melakukan penanganan cepat untuk menyingkirkan material pohon dari badan jalan serta memastikan kondisi kendaraan yang tertimpa. Peristiwa ini kembali menjadi peringatan bagi masyarakat Kota Ambon untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi angin kencang, terutama ketika melintas di jalur yang dipenuhi pepohonan besar. Itu apa nge? Di pos polisi ya, pohon yang besar itu bang. Boleh macet ke sana deh. Orang kumpulkan apa oli, minyak. Potong lagi. Belet bagus. Iya. Tapi untung saja nggak ada korban nih. Itu apa nge?
polisi ya, pohon yang besar itu bang. Gue liat macet ke sana deh. Orang kumpulkan apa beli oli, beli minyak. Potong lagi. Weh, lihat tuh bagus. Boleh pakai apa? Boleh naik sini. Iyo. Tapi untung saja nggak ada korban nih. Itu abangnya, yang komod polisi ya, pohon yang besar itu bang. Gue liat macet ke sana deh. Orang kumpulkan apa beli oli, beli minyak. Potong lagi. Weh, lihat tuh bagus. Boleh pakai apa? Boleh naik sini. Iyo. Tapi untung saja nggak ada korban nih. Orang kumpulkan apa beli oli, beli minyak. Potong lagi. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kurang dari 30 menit, pohon tumbang di Taman Makmur berhasil dievakuasi. Arus lalu lintas kembali normal. Pohon tumbang di kawasan Taman Makmur di Jalan Dr. Malaiholo, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berhasil dievakuasi pada Rabu 25 Februari 2026. Kapolsek Nusaniwe, Johan Anakota, membenarkan kejadian naas ini. Dikatakannya proses evakuasi berlangsung kurang dari 30 menit, melibatkan aparat kepolisian, koramil, petugas pemadam kebakaran, pemerintah Kota Ambon, dan warga setempat. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, satu unit mobil angkot rusak. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, hujan disertai angin kencang menjadi pemicu tumbangnya dahan pohon di kawasan tersebut. Berdasarkan laporan kepolisian, seorang saksi, Rian Labau, 25 tahun, seorang tukang ojek dalam kondisi mengantar penumpang dari pangkalan dan tiba di lokasi. Ia mendapati sebuah pohon tumbang dan memblokir jalan. Akibatnya saat kejadian, ruas jalan tersebut mengalami kemacetan yang cukup panjang. Selanjutnya, Rian kemudian kembali ke pangkalan dan meminta pertolongan sesama rekan untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran guna mengevakuasi ranting pohon yang tumbang tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 15:55 waktu Indonesia Timur, personel Polsek Nusaniwe yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Nusaniwe, AKP Johan Anakota, tiba di tempat kejadian. Kemudian personel kepolisian langsung melakukan pengamanan sekitar TKP dan mengatur pengalihan arus lalu lintas sementara. Setelah penanganan pengalihan arus lalu lintas sementara oleh pihak kepolisian, tak berselang waktu, sekira pukul 4 sore, petugas damkar dengan satu unit mobil pemadam tiba di lokasi. Petugas damkar, pihak kepolisian, dan masyarakat mulai melakukan evakuasi dengan pembersihan batang pohon dan juga ranting yang menghalangi ruas jalan. Setelah proses evakuasi sekira pukul 4:30 sore, dahan pohon yang menghalangi ruas jalan umum tersebut berhasil dibersihkan secara gotong royong, sehingga arus lalu lintas kembali normal dan keadaan kembali kondusif. Itu abangnya, yang komod polisi ya, pohon yang besar itu bang. Gue liat macet ke sana deh. Orang kumpulkan apa beli oli, beli minyak. Potong lagi. Weh, lihat tuh bagus.
Paling puluh belum naik sini. Iya. Tapi untung saja nggak ada korban nih. Itu apa nge? Di pos polisi ya, pohon yang besar itu bang. Boleh macet ke sana deh. Bertempat di Jalan Raya depan Museum Siwalima Air Terlobar. Ada pohon tumbang akibat hujan dan angin kencang. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat, apabila mempunyai pohon-pohon yang tinggi ataupun pohon-pohon besar yang berpotensi untuk roboh atau rubuh, itu agar berkoordinasi dengan pemerintah setempat sehingga bisa dilakukan pemotongan atau penebangan supaya tidak terjadi bencana pohon tumbang. Karena ketika pohon tumbang dapat menyebabkan ada korban, baik itu korban material maupun korban jiwa. Namun hari ini kejadian di depan Jalan Raya Museum Siwalima Air Terlobar, alhamdulillah puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Semua aman dan kami apresiasi untuk semua pihak hari ini, baik itu dari pemerintah kota, Damkar, kepolisian, TNI, dan potensi-potensi lain serta masyarakat yang dapat menyelesaikan secepatnya sehingga arus lalu lintas kembali normal biasa. Orang kumpulkan beli oli, minyak. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.